kalau sudah, kita mulai untuk membahas ya. Hari ini adalah modul kedua, anak-anak. Modul kedua, kemudian pertemuan pertama di semester 2, berarti modul 2 mulai dari nomor 1. Perlu saya share nggak? Untuk share screen nggak? Untuk modul soalnya? Nggak usah? Baik, kalau nggak usah, berarti langsung menggunakan kamera HP saya untuk sebagai pembahasan saya ajukan. Baik, anak, tolong dipersiapkan kalau misalkan perlu catatan, siapkan catatannya. Kita akan bahas satu persatu dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, itu konsepnya tentang apa kira-kira yang ditanyakan? Kita santai aja ya, kalau pengalaman kemarin, pertemuan ini maksimal kita bisa ngerjakan 6-7 soal. Semoga hari ini juga bisa mencapai itu, 6 atau 7 soal ya, kayak kelas-kelas yang lainnya. Baik, untuk nomor 1 kira-kira tentang apa itu? Materi yang ditanyakan anak-anak. Untuk nomor 1 itu berhubungan dengan sifat kualitatif larutan. Bahas tentang apa? Yaitu tentang penurunan tekanan uap. Jadi kalau mengerjakan soal nomor 1, yang harus anak-anak ingat dulu ada beberapa konsep. Misalkan ada P, ada P0, ada delta P. Ini harus dikuasai untuk nomor 1. P itu apa? P itu adalah tekanan uap jenuh untuk larutan. Berapa di situ nilainya? Untuk larutannya. Kok ngeblur ya? Bentar ya. Kamera saya ngeblur. Nilainya adalah untuk larutan sebesar 125 cm Hg. Ini adalah satuan untuk tekanan uap larutan jenuh. Sedangkan P0 itu adalah tekanan uap untuk pelarut. Berapa nilainya di situ? Yaitu 250 cm Hg. Dari sini kita mendapatkan nilai selisih atau penurunan tekanan uap. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan menghitung P0 dikurangi dengan P. P0-nya adalah 250, P-nya adalah 125. Sehingga ketemunya adalah 125. Satuannya cm Hg. Ini untuk penurunannya, anak-anak. Nah, setelah kita dapatkan penurunan, itu yang ditanyakan kan MRZ terlarut gitu ya. Kalau ditanyakan adalah MRZ terlarut, berarti langkah selanjutnya kita gunakan yang ini. Delta P XT dikali P0. Ini harus kita gunakan. Delta P-nya adalah ini, 125 tadi. XT yang kita cari, P0-nya 250. Sehingga ketemulah nilai XT yaitu setengah. Karena 125 dibagi 250. Nah, XT sendiri itu apa? XT itu adalah molnya terlarut dibagi dengan mol total. Terlarut ditambah pelarut. Terlarutnya kan kita tidak tahu ya. MR-nya berarti kita tinggal dulu. Tapi yang mol pelarut kita bisa menghitung ini, NP-nya. Kita masukkan aja. Ini setengah, ini NT, ini NT ditambah pelarutnya. Pelarutnya adalah benzena. Masanya adalah 312, ini masanya, MR-nya 78. Sehingga kita bisa menghitung, di sini setengah, di sini NT, di sini NT ditambah 4. Begitu ya? Terus kalau sudah kita kali silang anak-anak sekarang. Ini dikali ini berarti NT ditambah 4 itu sama dengan 2 NT. Itu ya. 4 itu sama dengan NT. Nah gitu. Ini dikali silang. Ini dikali ini kan NT ditambah 4. Kalau dikali silang menjadi 2 dikali NT. Terus 4 ini sama dengan 2 NT dikurangi NT sehingga sama dengan NT. NT itu apa? Terlarut. Sehingga NT itu didapatkan dari
massa terlarut dibagi dengan MR-nya. NT-nya 4, massa zat yang dilarutkan adalah 150 dibagi dengan MR. Sehingga MR-nya ketemu. Yaitu 150 dibagi 4. Berapa itu? 37,5. Ini MR-nya. Nah, begitu anak-anak. Untuk nomor 1, cara jawabnya lumayan panjang. Gitu ya. Saya ulangi untuk stepnya. Dari mencari delta P ketemu, baru kita mencari XT. XT ketemu, kita bisa mencari MR-nya. Itu step atau tahapannya. Jadi kalau anak ngadepi soal yang kayak begini, lebih baik ditinggal ya. Karena ini cukup lama, menghabiskan waktu itu. Bisa jadi anak-anak ngerjakannya bisa lebih dari 3 menit kalau kayak begitu. Baik, ada pertanyaan untuk nomor 1 anak-anak? Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Nggak ada? Ini ya stepnya ya. Nah, misalkan anak tak foto, saya kirimkan ke anak-anak. Stepnya kayak begini. Sudah? Cukup untuk nomor 1? Kalau sudah cukup untuk nomor 1, kita sekarang beralih ke nomor 2. Kalau nomor 2, ini adalah materi kelas 10, yaitu berhubungan dengan stoikiometri. Kalau stoikiometri kan gampang ya, Nak, ya. Asalkan bisa mencari mol, bisa mencari hubungan mol dengan koefisien reaksi, hasilnya pasti ketemu. Gas metana sebanyak 8 gram dibakar sempurna. Gas CO2 yang terbentuk dialirkan ke dalam larutan kapur sehingga terbentuk endapan CaCO3. Berapakah endapan CaCO3 yang terbentuk? Soalnya begitu. Berarti ada 2 persamaan reaksi yang harus kita buat. Yang pertama adalah pembakaran gas metana. Metana itu rumusnya CH4. Kalau dibakar berarti bereaksi dengan oksigen. Produknya kalau sempurna membentuk CO2 dan H2O. Sekarang kita setarakan. Ini C-nya ada 1, di sini C-nya ada 1, berarti sama ya. Oksigennya terakhir. Hidrogennya dulu. Hidrogennya di sini ada 4, di sini hidrogennya ada 2. Berarti agar sama, di sini dikalikan 2. Oksigennya baru sekarang disetarakan. Ini 2, ditambah 2 berarti 4. Berarti di sini dikali 2. Nah, begitu. Ini adalah persamaan reaksi untuk pembakaran gas metananya. Reaksi lanjutannya adalah gas CO2 ini yang terbentuk dilarutkan ke dalam air kapur. Air kapur rumusnya adalah CH2 kali. Jika ini terjadi reaksi, maka akan bercampur, terbentuk endapan kalsium karbonat, CaCO3, dan menyisakan molekul air. Jadi ada 2 persamaan reaksi ini anak-anak ya. Yang diketahui di sini, yang ditanyakan di sini. Berarti lintas persamaan reaksi. Bagaimana kalau lintas persamaan reaksi? Kita harus mencari ada nggak persamaan reaksi yang berhubungan. Zatnya sama di reaksi 1 dan reaksi 2. Ternyata ada, yaitu di sini ada CO2, di sini ada CO2. Artinya apa? Berapapun CO2 yang dihasilkan di persamaan 1 itu sama dengan yang digunakan di persamaan yang kedua. Begitu. Langsung kita masukkan datanya. Ini yang dibakar adalah 8 gram. Berarti kita cari molnya. Masanya 8, MR-nya C4 itu berapa? C itu 12, hidrogennya itu 1 kali 4, berarti ditambah 4. Ketemu MR-nya adalah 16. Berarti di sini 16. Setengah mol gitu ya. Kalau CH4-nya setengah mol, karena yang berhubungan dengan CO2 yang perlu kita cari ini dan ini. Nah, gitu. Berarti berapa molnya CO2-nya di sini, anak-anak?
Karena koefisiennya sama, ini 1/1, berarti nilai molnya juga sama, yaitu setengah mol. Artinya, CO2 yang di bawah ini nilainya juga setengah mol. Bisa nggak sekarang mencari CaCO3 masanya? Ya sangat bisa. Tinggal dicari molnya juga di sini. Berapa molnya? Ternyata koefisiennya sama, 1,1 juga. Berarti juga setengah mol. Molnya dapat, tinggal mencari massa. Apa rumusnya? Mol dikali dengan massa molekul relatifnya, MR-nya. Ini setengah. Kalau ini MR-nya berapa? Ca itu 40, C itu 12, O itu 16 kali 3, berarti 48. Kalau dihitung ketemu berapa? Ini sama ini kan 60 ya. 60 ditambah 40 berarti ketemunya 100. Di sini dikali 100. Sehingga ketemunya adalah 50 gram. Sehingga MR untuk massa CaCO3 yang dihasilkan adalah sebesar 50 gram. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan. Ini lebih mudah ya. Ada yang perlu disampaikan? Silakan anak-anak untuk soal nomor 2 sebelum kita lanjut. Gak ada? Alhamdulillah, kalau nggak ada. Bisa dilanjut berarti ya? Oke, siap. Nomor 3 sekarang. Nomor 3, soalnya begini. Jika 100 ml asam asetat 0, m dengan Ka 10⁻⁵ diancurkan 10 kali, maka pernyataan yang benar yang mana? Kan begitu. Apakah konsentrasi asam asetat bertambah satu satuan? Nah, berarti lihatnya begini anak-anak ya. Ini ada proses pengenceran namanya. Ada M1V1, ada M2V2. Nah, gini, ini yang diketahui. M1-nya 0,4 M di situ di soal ya. Volume satunya, volumenya adalah 100 mili. Kemudian diencerkan menjadi M2, kita tidak tahu karena diencerkan. Dan pengencerannya 10 kali. Berarti dari 100 mili, diencerkan 10 kali menjadi 1000 mililiter. Begitu anak-anak. Sekarang, apakah benar konsentrasinya bertambah satu satuan? Kalau bertambah berarti kalau di sini 0,5 bertambah satu satuan, berarti menjadi berapa di sini? 0,4 menjadi 1,4 kan gitu kan bertambah ya konsentrasinya. Kita buktikan. Gimana membuktikannya? Pakai ini kalau di kelas 11. M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya 0,4, V1-nya 100, M2-nya kita nggak tahu, V2-nya 1000. Ini dieliminasi. Nah, gini. Sehingga M2-nya ketemunya 0,04. Apakah benar bertambah? Mula-mulanya 0,4 menjadi 0,04. Tidak bertambah, tetapi malah berkurang. Sehingga jawaban yang A adalah salah. Gak mungkin jawabannya yang A. Sekarang yang B. Apakah derajat keasamannya bertambah setengah satuan? Kalau berhubungan dengan pH, kita harus menghitung, yaitu saat konsentrasi ini dan konsentrasi ini. Sebelum dan sudah pengenceran. Kita yang M1 dulu ya. Saat 0,4 M, yang kedua 0,04 M. Kita hitung pH-nya. Ini kan asam lemah. Kalau asam lemah, rumusnya H+, pakai yang ini. Ka dikali Ma, ini juga sama. H+,
akar Ka dikali Ma. Nggak ada bedanya rumus. Ka-nya juga sama, ini 10 pangkat min 5, ini juga 10 pangkat min 5. Yang bedakan konsentrasinya. Nah, ini ya, ini ke sini ya. Kalau yang ini ke sini juga sama, 4, 10 pangkat min 2. Nah, gitu. Terus masukkan angkanya, 4, 10 min 6. Yang ini 4 kali 10 pangkat min 7. Diakarkan 2, 10 pangkat min 3. Yang ini 2, 10 pangkat min 3,5. H plusnya ketemu, kita hitung pH-nya. pH berarti min log 2, 10 pangkat min 3. Yang ini berarti pH-nya min log 2 kali 10 pangkat min 3,5. Dihitung 3 min log 2. Yang di sini berapa berarti? 3,5 min log 2. Lah begitu anak-anak. Yang kita lihat angka ini aja. Nah gitu. pH awalnya 3 menjadi 3,5. Kan min log 2 kan nggak berpengaruh ya karena sama. Sehingga kalau kita lihat pH-nya cenderung naik. Naiknya berapa? Setengah satuan. Dari 3 menjadi 3,5. Sehingga untuk nomor 3, jawaban yang benar adalah yang B. Yaitu derajat keasaman naik setengah satuan. Begitu. Ada pertanyaan untuk nomor 3? Silahkan kalau ada masalah. Nggak ada? Nanti bisa tak foto kok, tak kirim ke anak-anak ya. Santai aja. Nggak harus nulis sekarang biar kita dapat tanya. Bisa dilanjut? Bisa, Mister. Tenang ya, tak lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjutannya yang nomor 4 adalah materi kelas 12 anak-anak. Gampang ya kelas 12 karena baru dapat kemarin. Bentar. Kok nomor 12? Nomor 4, sorry, salah nulis. Apa pertanyaannya yang nomor 4? Yaitu tentukan jumlah isomer dari C6. Nah, kalau isomer C6 14O tapi yang bertindak sebagai ether. Wah, ini ya lumayan buat isomernya. Apakah ada rumus pastinya untuk mendapatkan isomer? Nggak ada. Berarti caranya gimana? Harus coba satu-satu. Cari satu persatu. Jadi 6 hari. Banyak yo. Ether mana? Waduh, lebih luar biasa ini. Lah cara buatnya gimana, Nana? Caranya, karena ether itu cirinya ada O di tengah, gitu aja ya. Ya dipotong aja, ini C, ini O. Nah, gitu. Tinggal berapa C yang belum terberi ikatan? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isomer yang pertama. Itu lihatnya. Sekarang, kalau C-nya dikasih 2 di sini, mungkin nggak? Oh, mungkin. Berarti di sini sisanya 4. 2, 3, 4. Ketemu isomer yang kedua. Terus, kalau 3. Nah, ini ya. Itu juga termasuk isomer. Oh, kurang 1 ya di sini ya. 6 karena C-nya 6. Nah, begitu anak-anak. Jadi saat kita memindah jumlah atom C saja, sudah menemukan 3 isomer. Nah, sekarang kita buat dari ini. Kita kembangkan dari gambar yang pertama. Ini kan punya rantai C sebanyak 5. Kita potong aja 1. Menyisakan berapa? 4. Berarti gambar yang selanjutnya begini ketemunya. 1, 2, 3, 4. Cabangnya taruh di sini. Terus 1, 2, 3, 4 taruh sini. Nah, kan berbeda lagi ya. Ini 1, 2, 3, 4 taruh sini. Nah, udah ketemu berapa isomer itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemu 6.
Ini dari sumber ini dulu ya. Masih motong berapa C? Masih memotong 1 atom C. Nah, sekarang kalau kita potong 2. Berarti gini, 1, 1, 2, 3. Kan tinggal 3 rantai utamanya. Sekarang cabangnya 2. Taruh sini dan sini. Beda kan ya? Terus ini 1, 2, 3. Taruh sini sama sini. Itu. Terus ini taruh sini sama sini. Loh, ketemu banyak isomernya. Ini hanya dari gambar yang pertama. Ketemu berapa isomer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus bagaimana kalau isomer dari rantai yang kedua? Kita buat ini 1, 2. Kan gitu ya. 3 itu. Nah, itu kan masih 5 C-nya. Taruh aja C1 di sini. Oh, ketemu isomer. Terus taruh sini. Ada lagi nggak isomer yang bisa dibuat? Ternyata masih bisa. Yaitu saat C taruh sini. Nah, itu. Banyak ya. Udah ketemu berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ketemu 12. Itu kalau masih motong 1C. Nah, sekarang kalau motong 2. Nah, kan gini tadi. Nah, gini ya. Taruh sini, taruh sini. Nah, ketemu. Ada C itu. Ada lagi nggak yang bisa dibuat? Masih ada lagi anak-anak. Kalau kita teliti, ini masih ada 2 struktur lagi yang akan kita dapatkan. Sehingga total dari isomer C6H14O itu adalah sebanyak 15. Nah, nanti kalau dicari, jumlahnya ketemunya 15. Yang penting anak-anak teliti, ketemunya pasti 15. Tak terperpanjang ya, hemat waktu. Oke? Bisa anak-anak bagaimana cara mencari isomer untuk C6H14O? Nggak ada rumusnya, harus mencari satu persatu. Ada pertanyaankah untuk soal nomor 4 ini? Nggak ada? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada. Yang penting kita teliti ya, nyari isomer ya. Kalau kita teliti, insya Allah ketemu semua. Nah, sekarang nomor 5, kalau sudah. Untuk soal nomor 5, bentar, saya lihatkan soalnya, biar anak-anak langsung tahu. Mana soal nomor 5? Ini dia. Titik di D asam karboksilat lebih tinggi dari alkohol. Sedangkan titik di D ester lebih rendah dari alkohol. Benar nggak anak-anak kalau ada pernyataan kayak begitu? Ayo, benar apa enggak kira-kira? Terus bagaimana cara jawabnya? Kalau ada pernyataan seperti itu, cara jawabnya adalah kita buat struktur baik asam karboksilat, alkohol maupun ester yang jumlah atom C-nya sama. Nah, misalkan gini, kita ngambil contoh. Kita ngambil C-nya 2. Kalau sebagai asam karboksilat, berarti di sini kan ada OH gini ya. Di sini hanya 3. Berarti ini sebagai asam karboksilat. Kalau sebagai alkohol, nah tinggal gini CH2, OH. Kalau sebagai ester, berarti kalau sebagai ester tinggal begini. Oh, di sini CH3, di sini H. Nah, ini untuk membandingkan ketiganya. Kalau membandingkan, usahakan ada kontrol yang digunakan, yaitu jumlah atom karbonnya. Nah, sekarang apakah benar titik di D asam karboksilat lebih tinggi daripada alkohol? Terus, titik di D ester itu lebih rendah daripada alkohol. Gimana cara menjelaskannya? Ini asam lemah, anak-anak ya. Kalau ini
tidak bersifat asam. Kira-kira lebih polar yang mana antara yang bersifat asam dengan yang tidak bersifat asam? Menjelaskannya pakai kepolaran. Ternyata ini polaritasnya tinggi. Tinggi nih polaritasnya. Yang ini polaritasnya lebih rendah. Nah, begitu. Sehingga kalau terjadi perbedaan polaritas, titik didihnya juga akan berbeda. Lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang asam karboksilat ini. Sehingga kalau ini satu struktur A, ini struktur B, struktur C, titik didih A itu pasti lebih tinggi dari yang B karena perbedaan polaritas ini. Kalau nggak pakai perbedaan polaritas bisa gunakan MR-nya, anak-anak. Kita hitung MR-nya. Ini bisa menghitung MR-nya. Ini C-nya 2, berarti 24. Oksigennya 2, berarti 32. Hidrogennya ada 4. Kalau dihitung ketemu berapa itu? 60 ya. Ini MR-nya 60. Kalau yang ini, C-nya 2, berarti 24. O-nya 1, 16. Hidrogennya 6. Berarti ketemunya 46. Dari MR ketemu. Ini MR-nya 60. Ini MR-nya 46. Kalau senyawa organik, semakin tinggi MR, itu titik didihnya cenderung lebih tinggi. Selain dari faktor polaritasnya itu. Sehingga benar, titik didihnya A lebih tinggi daripada yang B. Nah sekarang, kalau B dan C dibandingkan, berarti titik didih B dibandingkan dengan C, mana yang lebih tinggi? Terus bagaimana melihatnya? Nah ini dari segi gaya antar molekul lihatnya, anak-anak. Ini ada OH, dia memiliki ikatan hidrogen. Sedangkan yang ini tidak. Nah gitu ya. Perbedaannya dari gaya antar molekulnya ini, yaitu membentuk ikatan hidrogen dan tidak. Kalau materi di kelas 10 dulu, molekul-molekul yang memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya itu memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada yang tidak. Mengapa? Karena ikatan hidrogen itu sifatnya sangat kuat. Nah, ikatan hidrogen itu masuk di bab apa, Nana? Masuk di gaya antar molekul. Ini ya. Ada berapa gaya antar molekul yang dipelajari di kelas 10 dulu? Yaitu ada 4. Yang pertama disebut dengan gaya London. Yang kedua disebut dengan gaya dipol induksi itu. Yang ketiga itu gaya dipol itu, dan yang keempat adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Nah, apa gaya London itu? Yaitu gaya yang terbentuk antar molekul yang non-polar. Jadi kalau molekul non-polar, sesama non-polar cenderung membentuk gaya London. Dipol ini dimiliki molekul polar. Berarti ini antara molekul polar dengan non-polar. Kalau ini berarti dimiliki molekul yang bersifat polar dan molekul polar, sama-sama polar. Kalau hidrogen bagaimana? Hidrogen itu adanya atom H ketemu dengan atom elektronegatif yang tinggi. Kok geser ya kameranya? Bentar, tak naik dulu. Ketemu dengan atom elektronegatif yang tinggi. Siapa aja? F, O, dan N. Jadi kalau ada H, F, O, N, ini bisa membentuk ikatan hidrogen. Salah satunya ini. Ada O dengan H, membentuk gus hidroksi, sehingga bisa membentuk ikatan hidrogen.
Itu ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya benar nggak yang atas tadi. Kita lihatnya begini. Tidak diisi asam karboksilat lebih tinggi dari alkohol. Benar ya, karena perbedaan apa tadi? MR-nya. Yang ini asam karboksilat lebih tinggi daripada alkohol, benar. Sedangkan ester lebih rendah dari alkohol. Benar ya, karena yang ester ini tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, tapi yang alkohol bisa membentuk ikatan hidrogen. Berarti yang ini benar pernyataannya. Pernyataan yang kedua bagaimana? Ester dan asam karboksilat merupakan isomer fungsi. Benar nggak itu? Ayo, benar nggak? Asam karboksilat dan ester adalah pasangan isomer gugus fungsi, anak-anak. Benar ya? Ya diingat yang kemarin itu. Kalau alkohol, gandengannya kan ester. Kalau aldehid, gandengannya kan keton. Berarti kalau ester, ya gandengannya asam karboksilat. Berarti ini benar. Ini benar, ini juga benar. Berhubungan nggak penjelasan ini? Tidak ya, karena tidak menjelaskan yang atas. Berarti benar-benar tidak berhubungan. Apa jawabannya? Benar-benar tidak berhubungan. Berarti opsinya adalah yang B. Berarti nomor 5 jawabannya B. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Keren nih, anak-anak ada pertanyaan. Kalau enggak, tak lanjutkan. Ini masih mirip pembahasannya. Apa di situ? Masih gaya antar molekul ya. HI adalah senyawa hidrogen halogesida yang memiliki titik didih tertinggi dibandingkan HF, HBr, dan HCl. Benar nggak ini kira-kira pernyataan ini? Dasar jawab ini sebenarnya di kimia unsur, anak-anak. Kita nggak belajar kimia unsur ya. Karena nggak belajar kimia unsur, berarti dasar yang bisa kita gunakan adalah materi kelas 10, yaitu materi gaya antar molekul tadi. Masih pakai ini. Lihatnya bagaimana? Ini kan termasuk senyawa asam halogesida, yaitu asam yang terbentuk dari atom-atom halogen. Atom halogen itu adalah golongan 7. Siapa aja golongan 7 itu? Ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Kalau membentuk asam, berarti tinggal ditambahin H, HF, HCl, HBr, HI. Apakah benar ini titik didihnya tertinggi? Ayo, gimana jawabnya? Tadi titik didih itu dipengaruhi yang pertama oleh MR atau berat molekul. Ya, kita lihat aja. Ini dari atas ke bawah. Bagaimana dengan MR-nya, massa molekul relatifnya? Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, atom itu cenderung makin besar kan ya? Kalau atom semakin besar, otomatis MR-nya juga semakin besar. Berarti dari atas ke bawah, MR-nya membesar. Kalau MR-nya membesar, apakah benar H ini titik didihnya tertinggi? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu, Mas? Kalau secara logika, iya. Karena MR-nya besar, ini kan yang terbesar kan ya? Harusnya ini titik didihnya tertinggi. Harusnya. Tapi faktanya di percobaan itu enggak. Titik didihnya itu begini. HF lebih besar dari HI. Ini lebih besar dari HBr ini ya. Ini lebih tinggi dari HCl. Yang tertinggi bukanlah HI, tapi yang tertinggi adalah HF. Itu titik didihnya.
Loh kok bisa? Padahal HF titik MR-nya adalah yang paling kecil di situ. Anda harus ingat, ada ini tadi. Nah, gitu ya. Apa tadi? Gaya antar molekul dalam bentuk ikatan hidrogen. Nah, yang bisa membentuk ikatan hidrogen itu paling kuat. Karena ada urutannya tadi. Belum tak urutkan yang ini. Urutannya apa? Yang 4 adalah gaya terkuat. 4 itu lebih tinggi dari yang ketiga, lebih kuat dari yang ketiga, yang 3 lebih kuat dari yang 2, yang 2 lebih kuat dari yang pertama. Sehingga yang terkuat adalah ikatan hidrogen, yang terlemah adalah gaya London. Lah, efeknya di sini efeknya. Ini polar, punya gaya dipol-dipol semua. Tetapi karena dia punya ikatan hidrogen, dia menjadi paling kuat. Makanya titik D-nya yang paling tinggi. Jadi alasannya ini punya ikatan hidrogen. Kalau ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan berat molekulnya. Berat molekul HI lebih besar dari HBr. Makanya titik D-nya HI lebih tinggi daripada HBr. Begitu membahasnya. Ada pertanyaan sampai di nomor 6? Apa kesimpulannya, Nana, untuk nomor 6 ini? HI adalah senyawa hidrogen, senyawa halogesida dengan titik tertinggi. Tadi salah ya? Ini salah. Molekul HI memiliki gaya van der Waals paling besar dibandingkan senyawa hidrogen halogesida yang lain. Nah, apa gaya van der Waals itu? Nama lain dari gaya antar molekul adalah gaya van der Waals. Apakah benar miliknya HI yang terkuat? Salah ya. Yang terkuat tadi siapa? HF. Jadi ini salah, ini juga salah. Sehingga jawabannya apa? Yang begitu. Untuk nomor 6 begitu. Ini salah, ini juga salah. Kalau kita bandingkan prediksi 2 ini jauh lebih tinggi tingkatnya dibandingkan prediksi 1. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 6? Tidak ada? Belum, Mister. Siap dilanjutkan nomor 7? Atau cukup sampai di nomor 6? Aku manut. Lanjut aja. Lanjut, Mister. Oke, lanjut. Untuk nomor 7, 8, 9 ini berurutan, Mbak ya. Jadi sebisa mungkin 7, 8, 9 harus kita selesaikan bersamaan. Ini dia. Ada bacaan. Ini adalah tipe soal AKM, anak-anak. Jadi ada teks, kemudian dari teks kita harus mencari jawabannya. Gitu. Kerusakan ozon. Ozon dapat terbentuk melalui radiasi sinar UV dan pancaran sinar radiasi matahari. Sinar UV dari pancaran sinar matahari akan menguraikan gas oksigen di udara menjadi 2 atom oksigen. Atom oksigen akan bertumbukan dengan oksigen dan kemudian membentuk ozon yang dapat disebut melalui reaksi ini. Jadi reaksi pembentukan ozon itu ini. O2 ditambah O membentuk O3. Grafiknya begini. Ini ada O2, O2 membentuk O3 dan O. Ini O3, ini O. Untuk radikal bebas. Pada kondisi normal, tanpa bahan perusak ozon, reaksi pembentukan dan penguraian ozon di stratosfer terjadi dalam keadaan setimbang. Reaksinya seperti ini ya. UV dari sinar matahari ini. Kalau ketemu ozon, ozonnya pecah, membentuk oksigen dan O. Terus, kalau radikal O ini ketemu dengan ozon yang lain, akan terbentuk 2 molekul oksigen. Ini pertama reaksi yang pertama. Ozon yang berada di stratosfer akan membentuk lapisan dispersi ozon. Kehadiran zat perusak ozon seperti freon merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan ini. Freon
menyerap radiasi berenergi tinggi dan menghasilkan atom Cl. Atom Cl ini bersifat radikal yang mengurangi konsentrasi ozon di udara dengan mengeluarkan ozon menjadi oksigen dan atom radikal oksigen. Reaksi yang mungkin terjadi seperti ini. Ini adalah reaksi termokimianya. Pertanyaannya adalah, nah ini nomor 7. Berdasarkan wacana di atas, besarnya entalpi 1. Entalpi 1 itu yang mana? Ini ya. Berapa energinya? Nah, kita memanfaatkan data ini anak-anak ya. Memanfaatkan data ini. Kalau kita lihat, persamaan kan ini. Kita tulis saja di sini, untuk nomor 7. O3 ditambah O itu bisa membentuk 2O2. Ini secara termokimia. Namanya perusakan ozon. Nah, dibantu dari data ini, dari dua data ini. Kita ubah dua persamaan reaksi ini menjadi ini. Berarti di sini ada O3 ditambah Cl radikal ya, membentuk O2 ditambah ClO dengan entalpi sebesar min 120 kilojoule. Kemudian kita tidak memerlukan ClO ini harus dibuang anak-anak. Buangnya dari persamaan yang kedua. Berarti ada ClO di sini ditambah O membentuk O2 ditambah dengan Cl dengan entalpi nilainya min 270 kilojoule. Ini dan ini bisa dieliminasi. Ini dan ini bisa dieliminasi. Sehingga terbentuk O3 ditambah O, 1 ditambah 1 menjadi 2O2. Nah, berapa entalpi reaksi ini tinggal dijumlah aja. Berarti delta H-nya adalah, ini dijumlah minus 390 kilojoule. Kita cari, ada nggak yang 390? Negatif tentunya. Nah, ternyata di sini ya, min 390. Berarti jawabannya yang C untuk nomor 7. Bagaimana yang nomor 8? Nah, nomor 8 ini pernyataan benar salah. Yang pertama, reaksi pembentukan ozon apakah eksotermik anak-anak? Lihatnya bagaimana? Lihatnya dari grafik. Dulu reaksi itu kan ada begini. Reaktan berubah menjadi produk. Reaktan bisa menjadi produk. Kalau di termokimia gini ya. Ini entalpinya turun namanya. Karena reaktan lebih tinggi. Delta H-nya bertanda min. Ini naik. Berarti delta H-nya bertanda plus. Gitu. Yang ini adalah reaksi ekso. Yang ini reaksi endo. Berarti untuk tahu, kita lihat grafiknya. Kita lihat grafiknya. Ozon itu di atas. Reaktannya di sini. Berarti energinya naik. Kalau naik berarti reaksinya apa? Endotermik. Berarti yang ini salah. Kalau ini salah, 3 jelas salah. Nggak usah dilihat yang 3. Langsung nomor 2. Energi aktivasi dari reaksi pembentukan ozon adalah yang X. Kita lihat. Masih ingat energi aktivasi itu apa? Energi minimum agar reaksi bisa terjadi, yaitu tingginya gunung ini. Tingginya gunung ini dikenal sebagai energi aktivasi. Apakah X? Ternyata Y. Berarti nggak mungkin ya. Berarti pernyataan yang kedua ini salah. 1 salah, 3 pasti salah, 2 salah. Berarti jawaban yang benar pasti yang nomor 4. Nah itu. Entalpi pembentukannya adalah yang Y, betul. Gitu ya. 4 saja untuk nomor 8. Nomor 9, terakhir. Habis ini kita selesai. Reaksi pembentukan ozon itu yang ini anak-anak. Ini. Ada O2, ada O2 berubah menjadi O3. Apakah termasuk reaksi redoks? Ini itu termasuk reaksi redoks enggak?
Kalau pengen tahu dicari bilangan oksidasinya aja cepet. Ini oksigen, unsur bebas berarti piloxnya 0. Ini atom bebas juga piloxnya 0. Ini molekul atomnya sama berarti juga 0. 0, 0, 0 piloxnya. Ada perubahan nggak bilangan oksidasinya? Nggak ada. Berarti reaksi ini bukan redox. Ini salah. Ini salah. Pada reaksi pembentukan ozon tidak terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Benar ya? Karena dia bukan redox, berarti tidak terbentuk reduksi dan oksidasi. Kesimpulannya, yang ini salah, yang ini benar. Begitu. Salah benar, jawabannya apa? Yang D. Ada pertanyaan untuk nomor 9? Nggak ada? Alhamdulillah, kalau nggak ada.